Laili. Ini tadi saya dikasih kurikulum kitanya, sangat takjub sekali ini. Bu Dr. Laili ini masih muda tetapi pengalamannya sungguh luar biasa. Semoga nanti bisa menginspirasi bagi kita, paling enggak kita bisa meniru semangat dari Dr. Laili. Yang pertama untuk pengalaman pekerjaannya, sekarang adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Panggang dari tahun 2010 sampai sekarang. Yang kedua, sebagai guru pamong program profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 2020 sampai sekarang. Yang ketiga, sebagai asesor sekolah dan guru penggerak Kemdikbud dari tahun 2021 sampai sekarang. Untuk selanjutnya, waktu kami berikan untuk Bu Laili untuk mengisi seminar tentang aplikasi BES, pembelajaran berdiferensiasi berbantuan teknologi. Nanti kita bisa mungkin mengadopsi seperti apa sih aplikasi BES, mungkin bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Waktu kami berikan, monggo Ibu Dr. Laili untuk bisa memulai presentasinya. Matur nuwun Bu Lestari. Tapi belum keluar ya? Ya. Ini saya. Sudah terlihat tayangan saya? Oh ya, sudah Bu, sudah. Sudah, Kalau yang lain sudah mendahului dengan pantun, saya tidak bisa berpantun. Jadi saya mau ngajak teman-teman memilih makanan saja gitu ya. Karena kebetulan praktik yang saya sampaikan itu namanya Buffet English Speaking Talks atau BES gitu ya. Itu kalau buffet itu bahasa Indonesianya adalah prasmanan. Kalau prasmanan kan kita nggak hanya ngambil satu ya teman-teman ya, ngambilnya yo nek iso sing ra ono ning ngomah gitu ya, yang kalau nasi mah sudah biasa di rumah selalu ada, kalau bisa ya sate, kemudian apa lagi ya, ada saya bebek nggak ada bebek di prasmanan ya, yang unik-unik gitu ya. Kemudian konsep prasmanan itu diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, tapi kali ini berbantuan teknologi. Seperti apa? Nanti boleh lupa. Boleh menyela gitu ya, misalkan mau mengkonfirmasi atau apa itu silahkan boleh di unmute. Oke. Tadi Instagram saya ya, misalkan mau ke Instagram boleh Laili_Amin_Fajaria. Kebetulan saya lebih aktif di Instagram saat ini daripada di Facebook gitu ya. Karena Facebook saya ada masalah beberapa tahun yang lalu, jadi saya tidak bisa masuk ke Facebook saya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kembali masuk, cuman sudah terlanjur nyaman dengan Instagram gitu. Oke, kalau ini nih teman-teman kita memilih makanan ini ya, kan ada kalau mau buka puasa itu ada banyak sajian, ada cola, ada es teler, ada es teh, ada es jeruk. Nah tentunya teman-teman semuanya memiliki pilihan yang berbeda-beda. Siapa yang memilih es teler nih? Kemudian ada juga yang memilih cola gitu ya. Siang-siang gini juga enaknya makan antara mie ayam atau bakso. Ada beberapa yang milih mie ayam, ada yang mungkin lebih memilih bakso, ada yang mungkin memilih kedua-duanya, mie ayam bakso. Bahkan bakso saja cara makannya berbeda-beda. Ada yang baksonya sukanya bakso kuah gitu ya, nggak pakai mie. Ada yang bakso mie-nya mie bihun. Ada yang bakso mie kuning atau mie campur mie bihun dan mie kuning campur. Ada yang kuah tapi ditambah lontong, nah sebagainya. Tontonannya pun macam-macam gitu ya. Ada kita yang suka nontonnya drama Korea, ada yang sukanya nonton Marvel, ada yang sukanya nonton sinetron Indosiar gitu ya. Lalu sosial media berbasis video yang ditonton pun sekarang beragam. Ada yang prefer YouTube, ada yang suka TikTok, tadi yang saya sebut tadi, ada yang suka Instagram, ada yang suka Facebook. Nah, ketika ada konflik pun gitu ya, ada kegalauan, ada yang memilih
bercerita kepada temannya, ada yang memilih nulis di diary atau mungkin menulis di story WA gitu ya. Nah, di situ mencerminkan bahwa orang itu memiliki apa ya? Preferensi yang berbeda-beda. Nah, ini tercermin juga dalam kelas kita gitu ya. Kelas kita itu macam-macam, ada yang biasanya sekarang kalau sekolah inklusif ya, ada ABK-nya, ada yang sekolah ada yang siswanya sudah siap untuk belajar dan sangat cepat dalam belajar, ada yang ya pelan-pelan, yang penting sampai, ada yang untuk bisa belajar masih mengalami banyak kesulitan. Nah, kalau di sekolah kita ini ya mungkin sama dengan teman-teman semuanya, idealnya itu pengennya itu tuh ya siswa itu sudah siap untuk belajar, siswa itu sudah memiliki bekal belajar yang cukup, kemudian termotivasi ketika mau belajar, aktif di kelas, kemudian pembelajarannya juga seru, menyenangkan, gurunya senang, muridnya senang, seperti itu ya. Tapi ini ideal, situasi yang ideal. Nah, di kenyataannya gitu ya, ada banyak sekali hal-hal yang mungkin belum sesuai dengan harapan guru-guru tadi gitu ya. Dimana misalkan kalau matematika Bu Lestari guru napa nggih? Matematika atau tadi ya? Matematika kalau nggak salah ya. Itu ada yang mungkin sudah bisa perkalian, mungkin ada yang masih, justru anak saya kemarin itu tuh untuk menulis pecahan aja masih kesulitan, padahal sudah kelas 7 gitu ya. Anak saya di sekolah gitu ya, bukan yang di rumah. Kalau yang di rumah sudah pinter. Oke, kemudian kesiapan belajarnya beragam gitu ya, dan pembelajarannya juga belum 100% menyenangkan, pembelajarannya belum menyenangkan untuk 100% siswa gitu ya. Untuk beberapa siswa mungkin masih kurang seru, untuk siswa yang lainnya mungkin sudah wow ini menyenangkan, ada yang termotivasi, ada yang tidak termotivasi, beraneka ragam. Dan kalau dari sisi asesmennya kita belum menerapkan yang namanya assessment yang komprehensif, assessment yang otentik gitu ya, atau mungkin beberapa di antara teman-teman sudah menerapkannya. Assessmentnya belum mengassess assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Masih banyak yang berat di assessment of learning, dan ini memang perjuangan kita semuanya, semua pernah mengalami atau mungkin masih mengalami gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris sendiri ada beberapa tantangan, seperti teman-teman yang sudah mengalami belajar bahasa asing ya, nggak harus bahasa Inggris, itu kan pasti ada tantangan dari sisi kosakata, dari sisi tata bahasa, kemudian juga pronunciation-nya, karena kalau bahasa Inggris itu kan berbeda ucapan sama tulisannya. Baru saja hari ini siswa saya itu praktik speaking itu I will tell you bla 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 gitu ya. I-nya dibaca I, kemudian he dibaca he, she baca she masih bingung she gitu ya. Jadi perlu perlu pembelajaran lebih dalam pronunciation, dalam tata bahasa dan kosakata yang terintegrasi dengan teks yang diajarkan. Dari sisi psikologisnya ada yang sudah percaya diri gitu ya, ketika baru diberikan kesempatan bicara langsung mau berbicara, ada yang takut salah gitu ya, ada yang cemas, justru baru disebut namanya aja udah cemas, bahkan kadang mungkin mau di presensi itu udah deg-degan duluan gitu ya, aduh nanti kalau dipanggil jadinya malah menunduk sendiri ketika guru mulai mempresensi. Nah, faktor-faktor psikologis ini tidak bisa dilepaskan dalam pembelajaran gitu ya, karena sangat mempengaruhi performa siswa, khususnya apabila mereka diminta untuk memperformakan atau mengunjuk kerjakan dalam bentuk lisan di depan kelas misalkan. Dari sisi lingkungan, nah ini faktor lingkungan, kalau dalam bahasa Inggris ini minimnya pajanan bahasa dan kurangnya praktik di luar kelas. Makanya di sini peran guru sangat besar gitu ya, untuk memberikan pajanan bahasa yang cukup,
kepada anak. Jadi sebisa mungkin saya ketika di kelas 7 yang sekarang itu saya sebisa mungkin banyak berbicara bahasa Inggris, walaupun nanti saya tambahi bahasa Indonesianya. Kalau yang kelas 8 dan 9 itu karena memang apa ya sangat challenging gitu ya. Jadi saya fokus pada lebih menitik beratkan pada mereka, karakternya terbentuk dulu, mau belajar aja sudah alhamdulillah, sikap duduknya sempurna aja udah alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau yang kelas 7 ini saya masih bisa masuk dari awal gitu ya. Jadi saya biasakan untuk mendengarkan saya berbahasa Inggris. Biar mereka terbiasa mendapatkan pajanan kata yang cukup seperti itu. Nah, ini di kelas saya selain terkait permasalahan bahasa gitu ya. Dan ini mungkin dialami oleh kelas-kelas yang lainnya selain kelas bahasa Inggris. Kebutuhan anak ABK yang masih belum terakomodasi, masih yang penting anaknya tidak rame misalkan. Kemudian perbedaan kesiapan bekal belajar siswa. Misalkan mau kalau belajar ini ya, bangun ruang ya, volume. Untuk bisa tahu volume itu kan anak harus tahu dulu bagaimana cara menghitung luas alas misalkan. Kemudian misalkan mau kalau fisika itu menghitung menghitung berat, massa, gravitasi kan harus bisa perkalian dan pembagian ibaratnya ya. Dan itu sangat basic, yang basicnya itu ada di SD, yang ternyata sekarang banyak ditemukan bahwa anak-anak SMP ini memiliki basic yang kurang gitu ya ketika SD-nya dulu, karena mungkin masa corona waktu itu ya, jadi terpaksa belajar di rumah dengan keadaan ya seadanya gitu ya. Jadi tidak bisa catch up dengan apa-apa kompetensi-kompetensi yang harus mereka miliki saat SMP. Charger. Oke, selanjutnya ini yang mungkin masih dialami, colokkan dulu tolong. Yang dialami oleh banyak sekolah gitu ya, banyak kelas. Pembelajarannya masih satu untuk semua atau pembelajaran one size fits all yang masih sering digunakan. Jadi satu aktivitas untuk semua anak, tidak peduli dia ABK, tidak peduli dia memiliki pace of learningnya pelan atau bisa lari cepat ketika pembelajaran. Nah, itu semuanya sama aktivitasnya sama. Nah, ini yang membuat saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi agar kebutuhan ABK terpenuhi, perbedaan kesiapan belajar siswa terakomodasi, dan tidak menerapkan satu untuk semua, biar aktivitasnya bisa sesuai dengan kesiapan belajar siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu langkah apa yang saya lakukan? Pertama, saya melakukan namanya analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan itu di awal semester atau awal tahun ajaran gitu ya, yang disebut need analysis need analysis ini mencakup analisa kebutuhan siswa, analisa lingkungan, dan analisa kurikulum. Ini agak mata kuliah curriculum development gitu ya. Jadi ada analisa kebutuhan siswa. Di analisa kebutuhan siswa ini kita ngulik nih, siswa itu kebutuhannya apa, keinginannya apa, lack-nya atau kekurangannya atau kesulitannya di mana. Kemudian di analisa lingkungan, sarpras di sekolah itu seperti apa, lingkungan kelasnya seperti apa gitu ya. Ada LCD tidak, listrik bagaimana, wifi-nya bagaimana, seperti itu. Lalu bagaimana dengan analisa kurikulum? Analisa kurikulum terkait CP-nya apa sih fase D ini, lalu TP-nya apa, ATP-nya apa, kelas 7 TP yang mana, dan sebagainya. Lalu setelah mendapatkan informasi dari analisa kebutuhan tersebut, maka saya merencanakan pembelajaran BES ini, Buffet English Speaking Task, yang saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan mencoba mengakomodasi kebutuhan yang berbeda-beda, kesiapan belajar yang berbeda-beda. Jadi di sini saya mengkhususkan diferensiasinya berdasarkan kesiapan belajar siswa. Lalu setelah didesain, maka didevelop atau dikembangkan, ya menyiapkan worksheet-nya atau LKPD-nya, ya menyiapkan medianya, seperti itu.
lalu diimplementasikan setelah itu. Nah, setelah kita lihat satu persatu ya, analisa kebutuhan yang saya dapatkan itu dari sisi fasilitas siswa, ada 95% siswa yang memiliki smartphone, kemudian mereka tapi dari hasil belajarnya memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda, lalu mereka juga dari hasil observasi itu memiliki kesulitan khususnya dalam berbicara atau speaking dari sisi pronunciation, vocabulary dan grammar. Dari pronunciation ini ternyata menjadi tantangan banyak guru gitu ya, karena jangankan muridnya, gurunya pun masih perlu belajar untuk pronunciation ini. Lalu di desain, saya mendesain merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan assessment-nya. Lalu menyiapkan aktivitas yang beragam untuk mengakomodasi kesiapan belajar siswa dan merancang pembelajaran dengan pembelajaran inovatif ya, dengan yang namanya genre based approach. Lalu dari hasil kulaan saya ketika di Jerman, jadi ketika di Jerman itu kami melakukan school visit atau mengunjungi ke sekolah-sekolah, saya mendapatkan salah satu teknik untuk diferensiasi di sana adalah dengan memberikan LKPD yang berjenjang seperti ini, tiered assignment. Jadi ada bintangnya, bintang 1, bintang 2, kemudian ada gambar bulunya untuk khusus ABK, ada gambar bulamnya untuk anak cerdas istimewa, berbakat istimewa. Dari situ dikembangkanlah yang namanya BEST, Buffet English Speaking Task, dengan mengembangkan teaching scenario-nya atau lesson plan-nya, rancangan pembelajarannya, mengembangkan berbagai aktivitasnya, mengembangkan medianya dan MPI-nya. Apa sih itu MPI? MPI adalah multimedia pembelajaran interaktif, nanti akan saya tunjukkan. Ini untuk LKPD-nya, pertama diawali dengan assessment awal, lalu dilanjutkan dengan, karena namanya buffet, ada yang namanya appetizers atau menu pembuka. Nah, di menu pembuka ini diberikan pilihan gitu ya. Ada bintang 1, ada bintang 2, ada gambar bulu. Jadi saya akomodasi dari yang di Jerman tadi banyak, saya pilih hanya 3 saja dengan bulu, bintang 1 dan bintang 2. Ini contohnya, bintang 1 dan bintang 2 itu untuk anak pada umumnya. Yang bintang 1 itu anak-anak bisa membuat dialog, transkrip dialog, kemudian mempraktikannya di depan kelas. Itu sudah luar biasa gitu ya. Bintang 2 anak-anak seperti survei gitu ya, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan tanpa teks lalu di video. Dan dari ini saya menerapkan BEST ini yang tanpa MPI dan dengan MPI gitu ya. Yang pertama tanpa MPI, anak mengambil aktivitas atau LKPD di depan kelas dan sebagainya. Kemudian saya mengembangkan MPI-nya untuk pembelajaran interaktif siswanya. Jadi saya akan tunjukkan. Oh, sebentar. Terlihat tidak ya? Mohon maaf, teman-teman. Tayangan saya terlihat?